Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada sebuah statement yang mengejutkan datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Siapa lagi kalau bukan Bapak Erick Thohir ya. Itu tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 November beberapa hari yang lalu. Menpora Bapak Erick Thohir menjelaskan bahwa untuk menuju ke SEA Games 2025 di Thailand mengirimkan 48 cabang olahraga ya kalau tidak salah, dan mengirimkan ya ratusan atlet untuk menuju SEA Games. Terkhusus untuk cabang olahraga sepak bola, Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa target untuk sepak bola putra di SEA Games itu adalah medali perak targetnya, alias berarti keluar sebagai runner up ya, peringkat kedua, alias tidak juara berarti kalau perak ya. Padahal kalau kita kembali meninjau ke belakang, FIFA Matchday di bulan November ini untuk timnas senior itu ditiadakan dan diberikan kepada timnas U23 untuk persiapan menuju SEA Games. Dan ketika menjelang dua laga uji coba menghadapi Mali itu, tentu di sela-sela latihan, Ketua Badan Timnas atau manajer Pak Sumarji mengatakan, berbicara di depan para pemain timnas U23 saat itu, bahwa satu-satunya saat ini untuk mengobati masyarakat supaya kepercayaan masyarakat kembali terhadap sepak bola, itu satu-satunya obat adalah memenangkan kembali SEA Games atau kembali membawa pulang medali emas, alias mempertahankan medali emas SEA Games yang didapat di edisi sebelumnya gitu. Nah, otomatis pasti target dari PSSI melalui Ketua Badan Timnas harusnya untuk sepak bola putra ini emas ya, tetapi dengan keluarnya statement dari Bapak Menpora Erick Thohir bahwa untuk sepak bola putra targetnya perak, itu menurun ya. Nggak tahu kenapa saya juga tidak mengerti ya, tiba-tiba keluar dari mulut Pak Menpora bahwa target sepak bola putra di SEA Games kali ini adalah perak gitu. Padahal di jauh-jauh hari sebelumnya Pak Erick Thohir baik sebagai Ketua PSSI maupun sebagai Menpora, dia sudah mengatakan bahwa akan mempertahankan emas ya, tetapi tiba-tiba berubah begitu saja. Tentu sekali lagi ini adalah inkonsistensi dari Bapak Erick Thohir. Ini bukan hanya sekali dua kali ya, tapi sering Bapak Erick Thohir ini mengatakan hal-hal seperti itu. Ketika mulai dari pemecatan Sintayong waktu itu, Sintayong diganti dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, itu untuk apa? Untuk peluang timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia lebih besar. Tetapi ketika peluangnya itu mulai menipis, tiba-tiba timnas Indonesia tidak ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 katanya, baru nanti di 2030. Lalu setelah tim nasional Indonesia senior gagal total di round keempat, tiba-tiba berubah lagi. Tim nasional Indonesia roadmap-nya, targetnya itu lolos di 2034. Begitupun juga di Piala Asia nanti 2027 awalnya. Bisakah timnas senior Indonesia ini lolos ke di Piala Asia 2027 nanti ini lolos ke babak 16 besar? Berubah lagi tiba-tiba. Bisakah tim nasional Indonesia senior ini di Piala Asia 2027 nanti lolos ke babak 8 besar? Nah, itu sudah beberapa kali. Dan tentu lagi-lagi ini terulang kembali untuk target SEA Games 2025 timnas U22 ya. Gitu. Lalu buat apa kemarin mengorbankan FIFA Matchday timnas senior untuk timnas U22 ini demi mempersiapkan tim menuju ke SEA Games? Buat apa juga manajer tim nasional Indonesia
mengirim surat ke klub-klub para pemain kita yang bermain di luar negeri supaya klubnya ini melepas para pemain kita yang berkarir di luar negeri untuk bergabung bersama timnas. Buat apa? Kalau memang targetnya perak gitu. Ya kalau misalkan memang perak ya sudah, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gaypens, Adrian Wibowo nggak usah dipanggil. Cukup dengan para pemain para pemain timnas yang berkarir di Liga 1 aja cukup kok. Gitu. Bagaimana kemarin ketika masih ditangani oleh Gerald Panenberg ya. Dan itu mayoritas para pemain yang bermain di Liga 1. Buktinya runner up Piala AFF kan U23. Ya sudah, kalau memang targetnya perak itu juga cukup. Tidak harus mengorbankan para pemain kita yang sedang berkompetisi dengan klub-klubnya di Eropa. Itu supaya mereka melepas para pemain kita ini ya, nggak usah sih. Sebetulnya saya juga kurang setuju, walaupun misal nih ya, misal targetnya emas. Saya kurang setuju ketika para pemain kita yang bermain abroad itu mereka dilepas oleh klubnya. Tapi ya oke lah ketika targetnya masih emas itu. Tetapi ketika targetnya turun tiba-tiba menjadi perak, ya sekali lagi buat apa manggil para pemain kita? Apalagi kan Indra Syafri ini menginginkan Marcelino bergabung, Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Tim Gaypens gitu, ya kan? Apalagi menurut kabar terbaru katanya Ivar Jenner ini diizinkan ya, oleh FC Utrecht gitu. Menurut saya sih ini sayang sekali ya. Jadi sekali lagi benar-benar ini adalah inkonsistensi dari Menpora. Dia juga mengatakan katanya target ini pun sudah dikomunikasikan dengan PSSI. Berarti ya dia komunikasi dengan dia sendiri. Ketum PSSI sebagai juga perwakilan dari Menpora gitu. Jadi ya begitulah kondisi federasi kita saat ini. Sepertinya memang di internal PSSI-nya pun saat ini itu tidak satu suara. Mungkin ada sedikit gesekan kah atau berbeda pendapat kah, kita tidak tahu ya. Ketika Pak Sumarji atau manajer timnas bilang A, apa yang dikatakan lagi oleh Pak Erick Thohir beda lagi. Itu tentu ini tidak satu suara gitu. Ya. Saya pribadi jujur ketika mendengar statement ini keluar dari langsung dari mulut Pak Erick Thohir itu cukup kaget juga. Hah? Kok perak sih? Padahal kan sebetulnya kita ini punya materi pemain yang benar-benar mewah menurut saya. Kalaupun tidak diperkuat oleh para pemain para pemain kita yang bermain di kompetisi Eropa di luar negeri gitu, itu pun sudah sangat mewah loh sebetulnya. Tinggal pelatihnya aja ini bisa atau enggak nih mengcrack mendeliver timnas U22 ini gitu. Sebetulnya yang ketika skuad yang bermain di liga atau di Superliga aja pun ini juga sudah mewah. Untuk timnas U22 ini banyak sekali pilihan pemainnya gitu. Apalagi di lini tengah menumpuk tuh gitu. Jadi menurut saya sih ya kalau misalkan targetnya perak ya sudah, mendingan tidak usah memaksa atau melobi klub-klub luar untuk melepas para pemain kita yang sedang berkompetisi di luar negeri. Kabar terbaru, Tim Gaypens itu tidak diizinkan oleh klubnya FC Emmen untuk bergabung dengan timnas U22. Saya setuju. Buat apa gitu? Mendingan Tim Gaypens ini fokus di Eredivisie bersama FC Emmen. Apalagi dia setiap kali FC Emmen bermain kan terus dipercaya, baik itu sebagai starter ataupun sebagai pemain pengganti, bahkan pernah juga bermain selama 90 menit, sudah cetak gol juga kan Tim Gaypens ini bersama FC Emmen di Eredivisie itu. Jadi sekali lagi tentu saya sangat kaget ya dengan statement yang dikeluarkan oleh Menpora ini gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf ini untuk para pendukung Erick Thohir ya. Saya pribadi sebagai pecinta sepak bola Indonesia, supporter timnas, tentu apresiasi lah, respect terhadap Pak Erick Thohir ini. Ketika dia awal-awal menjabat menjadi ketua PSSI, benar-benar sangat terasa gitu, luar biasa perubahannya di PSSI ya. Bagaimana jasa-jasa dia, bagaimana apa yang dia kerjakan di balik layar yang kita tidak tahu
perjuangan dia seperti apa, itu benar-benar respect ya, benar-benar sangat apresiasi gitu. Bagaimana timnas saat ini benar-benar fasilitasnya mewah ya, ketika timnas bermain tentu menginap di hotel-hotel yang mewah, lalu juga tiket pesawat dan lain-lain itu benar-benar difasilitasi, juga para pemain dan lain sebagainya. Itu kan ya ketika di zamannya ET sekarang. Mungkin di era-era sebelumnya, bahkan ada yang mengatakan, beberapa pengamat, ketika di era-era sebelumnya timnas itu pernah menginap di hotel yang ya di bawah standar gitu, hotel bintang 2 itu dan lain sebagainya. Tetapi di zaman Erick Thohir ini benar-benar itu semua dirubah, dan itu ya jasanya Pak Erick, saya sangat respect gitu. Tetapi entah kenapa makin kesini malah makin kesana gitu. Ketika apa yang dikatakan dia hari ini, lalu esok harinya itu tidak konsisten gitu. Itu sih yang harus mungkin dipertanyakan oleh saya pribadi gitu ya, selaku fans timnas Indonesia gitu. Mungkin ini sudah waktunya bagi Pak Erick Thohir untuk fokus mengurus salah satu gitu, entah itu PSSI ataupun Menpora. Kalau menurut saya sih lebih baik Pak Erick ini fokus untuk mengurus di Menpora ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, karena ya sangat luar biasa sekali PR-nya. Bukan hanya cabur sepak bola saja, tetapi puluhan cabur yang lainnya pun itu harus diurus oleh Pak Erick gitu. Jadi lebih baik Pak Erick Thohir ini adalah waktunya untuk mengurus cabang seluruh olahraga yang ada di Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.